Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Muda Dika. Boleh saya tahu nama dan tanggal lahir Ibu? Baik, nama saya Bu Suci, 23 Desember 1987. Baik, sudah sesuai dengan data kami ya Bu. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan kandungan dari dalam ya Bu. Nanti selama pemeriksaan, nantinya mungkin Ibu akan merasa khawatir atau kurang nyaman. Tapi tenang saja Bu, karena pemeriksaan ini tidak akan berbahaya bagi janin. Kira-kira apakah Ibu mengerti Bu? Iya. Apakah Ibu bersedia Bu kira-kira untuk dilakukan pemeriksaan ini? Bersedia. Baik, kalau begitu Ibu boleh untuk berbaring ke ranjang terlebih dahulu ya Bu. Saya izin untuk mempersiapkan alat terlebih dahulu. Oke, pada pemeriksaan ini saya perlu mempersiapkan beberapa alat di mana saya membutuhkan kapas dengan larutan antiseptik. Saya juga membutuhkan kateter nelaton sebenarnya. Kemudian saya membutuhkan spekulum cucur bebek. Jangan lupa dia juga membutuhkan ranjang ginekologi, lampu ginekologi. Kemudian untuk pemeriksaannya saya perlu mempersiapkan apron, juga perlu mempersiapkan apron, sarung tangan, sabun dan air mengalir bersih, serta handuk untuk membilas. Ibu sekarang silakan untuk berbaring ya Bu di ranjang ginekologi tersebut. Nantinya berbaringnya lututnya agak ditekuk ya Bu, ya agak ngangkang gitulah. Pasien diposisikan dalam posisi litotomi. Kemudian saya menyalakan lampu ginekologi dan mengarahkannya ke aspektus genitalis pasien. Selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah WHO. Lalu menggunakan sarung tangan. Untuk sarung tangan sendiri saya memasang sarung tangan kiri terlebih dahulu dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan. Kemudian dipasangkan ke tangan kiri. Sarung tangan yang digunakan sarung tangan steril. Kemudian dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri mengambil sarung tangan untuk tangan kanan. Oke, jika sudah, saya kemudian menghadap aspektus genitalis pasien, lalu dengan menggunakan kapas dan larutan antiseptik dengan menggunakan klem ya, saya melakukan sepsis pada vulva dan vagina pasien. Oke, pertama lurus, buang, kemudian pada sisi lateralnya. Setelah sepsis dan antisepsis, kemudian saya melakukan inspeksi terhadap vulva dan perineum pasien terlebih dahulu. Tidak ditemukan ada tanda inflamasi. Kemudian saya melanjut ke pemeriksaan uretra dan introitus pasien dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk tangan kiri. Saya membuka, kemudian dilihat uretra dan introitusnya. Pada uretra dan introitus tampak paten, tidak ditemukan tanda-tanda inflamasi. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada labium maius dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk seperti mencubit pada labium maius. Sambil ditanya, Ibu ada nyeri gak Bu? Gak ada nyeri. Kemudian juga tidak teraba ada yang masa. Untuk yang kiri dengan menggunakan tangan kanan, labium maius kiri, dan kanan dengan tangan kanan. Kemudian labium maius kiri pasien dengan menggunakan tangan kiri dokter. Jika sudah, kemudian saya melakukan perabaan pada Klenger Bartholin pada pukul 4 dan 8 pada komisura posterior pasien. Ada nyeri gak Bu? Nggak ada. Kemudian tidak ada juga. Berarti tidak ada kista Bartholin, tidak teraba ada kista Bartholin, tidak teraba juga ada abses Bartholin. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan in speculum. Saya memegang cucur bebek, spekulum cucur bebek dengan menggunakan tangan kanan, memegangnya seperti ini. Kemudian tangan kiri saya memegang komisura posterior pasien, lalu memasukkan spekulum cucur bebek pada posisi memanjang dari vagina pasien. Jika sudah masuk, udah agak masuk, kemudian diputar 90 derajat ke arah bawah. Kemudian buka bilah pengunci dan tekan mongket. Oke, di sini kita bisa melihat porsio pasien. Dari porsio pasien kita menilai apakah porsionya tampak edema atau tampak bengkak. Tidak, ukurannya normal. Tampak warnanya itu kebiruan, menunjukkan adanya porsio livide atau pasiennya hamil. Kemudian dindingnya sendiri tampak licin, dinding mukosa tampak licin, serta tidak ditemukan ada fluxus atau flor pada porsio serta pada vagina. Jika pemeriksaan in specula sudah selesai, kemudian saya membuka bilah pengunci dan tidak memegang pengungkit lagi. Kemudian in specula agak ditarik sambil dirotasikan 90 derajat ke posisi semula. Nanti akan menutup sendiri, kemudian ditarik dari vagina pasien. Ini dimasukkan ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit.
Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan vaginal touch. Pada pemeriksaan vaginal touch saya membuka vulva pasien terlebih dahulu dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk tangan kiri. Jika sudah terbuka, saya memasukkan telunjuk tangan kanan disusul dengan ibu jari tangan kanan. Jika sudah teraba deporsio, pertama-tama letakkan tangan kiri di atas suprasimfisis pasien, lalu mencoba untuk meraba fundus uteri. Di sini kira-kira fundus uteri setinggi suprasimfisis atau setinggi simfisis, artinya kehamilannya pada trimester pertama. Kemudian konsistensi dari uteri sendiri teraba lunak, besarnya seukuran telur bebek, kemudian arahnya antefleksi dan anteversi. Jika sudah, saya akan melakukan pemeriksaan parametrium. Pada pemeriksaan parametrium, 2 jari vaginal touch diletakkan pada jam 10 dan jam 2 dari porsio. Kemudian tangan kiri diletakkan paralel dengan arahnya. Di sini parametrium teraba lunak dan tidak teraba adanya massa adnexa di bagian kiri dan bagian kanan. Jika sudah, saya akan melakukan pemeriksaan Hegar. Pada pemeriksaan tes Hegar, saya meletakkan telunjuk dan jari tengah pada bagian isthmus uteri. Kemudian saya mencoba untuk menangkapnya dengan menggunakan tangan kiri. Jika kedua tangan bertemu, artinya pasien dalam kondisi hamil muda. Jika sudah, kemudian saya meletakkan jari tangan kiri untuk menahan uterus pasien pada suprasimfisis dan menarik jari telunjuk dan jari tengah keluar. Pemeriksaan vaginal touch selesai. Baik, setelah pemeriksaan vaginal touch sudah selesai, kemudian saya akan melakukan asepsis dan antisepsis. Pertama pada bagian vulva, buang. Kemudian pada bagian labia mayor lateral. Baik Bu, pemeriksaan sudah selesai. Ibu boleh mengenakan pakaian Ibu kembali, kemudian bisa duduk ke kursi pemeriksaan, kembali ke kursi. Jika seluruh prosedur sudah selesai, kemudian saya akan meletakkan alat-alat yang saya gunakan tadi ke larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Tadi spekulum sudah saya letakkan, kemudian klem juga saya letakkan, lalu kemudian saya merendam tangan saya pada larutan klorin 0,5% tersebut. Jika sudah direndam, kemudian saya membuka sarung tangan tanpa menyentuh bagian dalam, direndam juga dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Lalu saya mencuci tangan 6 langkah WHO. Tadi jika terdapat cairan dari organ genital pasien yang mengenai bagian luar dari labium atau abdomen, perlu dilap juga dengan menggunakan klorin 0,5%. Oke Bu, pemeriksaannya sudah selesai. Dari serviks dan vagina tidak ditemukan ada kelainan ya Bu, semuanya dalam batas normal. Kemudian dikarenakan kira-kira ini pada trimester 1 kehamilan ya Bu, nanti pada pertengahan trimester 2 kira-kira 1,5 bulan lagi, Ibu boleh untuk kontrol lagi ya Bu, nanti dilakukan pemeriksaan ulang. Ibu kira-kira ada buku kontrolnya Bu? Ada ini dok. Oke, saya izin untuk memasukkan hasil pemeriksaan hari ini ke buku kontrol ya Bu. Baik, nanti jika Ibu nanti ada keluhan atau ada gejala-gejala yang kurang mengenakan pada genital Ibu atau kandungan, Ibu boleh kembali kepada saya. Dari Ibu apakah ada yang ditanyakan? Udah cukup dok. Baik, saya kembalikan buku kontrolnya Bu. Pemeriksaan sudah selesai, Ibu boleh kembali ke ruang tunggu.